Indonesia. Halo pemirsa, selamat sore. Apa kabar Anda hari ini? Tepat di hari ini, 75 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya sidang BPUPKI dilaksanakan. Dalam sidang pertama tersebut, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 sila yang kini menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pancasila. Dan sejak saat itulah 1 Juni senantiasa diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Dan tepat di hari ini pula, kita memperingati hari lahir Pancasila dengan suasana yang sungguh berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita memperingatinya di tengah pandemi corona, di mana ini merupakan ujian bagi daya juang kita sebagai sebuah negara. Untuk tetap bersatu padu, untuk tetap menjalankan sila-sila dalam Pancasila, dan berkontribusi untuk mengamalkannya menjadi sebuah bangsa yang kokoh dan bisa berhasil melewati ujian bangsa ini. Nah, untuk itulah sore hari ini kita akan berbincang dengan orang-orang luar biasa yang akan semakin membuat kecintaan kita terhadap Pancasila, membuat kecintaan kita terhadap bangsa ini semakin tumbuh dan juga berkembang. Dengan sebuah tema, New Normal, Gotong Royong, Kuatkan Indonesia Bebas dari Corona, sebuah aktualisasi dan relevansi Pancasila. Saya Bilu Faiza akan memperkenalkan satu persatu, ada 5 narasumber yang hadir, dan 2 diantaranya hadir di studio, sementara 3 diantaranya ada di tempat masing-masing, sambil nanti kami akan berkomunikasi lewat aplikasi yang ada. Yang pertama sudah hadir di samping sebelah kiri saya, beliau adalah Dr. Endro Cahyono MM. Beliau merupakan Dekan Visip Untak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selamat sore, apa kabar Dr. Endro? Sore, iya. Sehat. Sehat selalu? Tetap semangat begitu ya? Semangat. Tetap semangat ya. Baik, di samping Dr. Endro juga telah hadir di tengah-tengah kita pemirsa di studio, Profesor Dr. Rudi Handoko MS. Beliau ini merupakan guru besar dan juga sekaligus sebagai Ketua Program Studi Dr. Ilmu Administrasi Visip Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selamat sore Prof, apa kabar Prof? Selamat sore, baik. Ya baik. Memperingatinya tahun ini berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya melihat ini justru merupakan momen buat kita untuk bisa benar-benar mengaplikasikannya begitu ya? Ya. Yeah. Justru kasus ini akan mendorong kita untuk bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Baik, nah kita akan menyapa 3 orang pembicara yang sudah ada di tempat masing-masing. Ada yang sedang di kediaman, ada yang sedang berada di tempat kerja, begitu ya. Saya akan menyapa ada Bapak J. Subekti SHMM. Beliau merupakan pengurus Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 yang saat ini sedang berada di kampus Untak. Selamat sore, Pak Bekti. Selamat sore. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat semua ya? Sehat kan? Terima kasih. Dan berikutnya ada juga Profesor Dr. Amiyar Tuti Kusmaning Tias MM. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Ekonomi Untak Surabaya yang sedang berada di kediaman. Selamat sore, Prof. Ami. Selamat sore, Prof. Ya, apa kabar Prof? Salam sehat. Sehat selalu ya. Dan selanjutnya ini tampaknya sedang ada di kediaman di Gresik ya. Ada Dr. Muhammad Qasim, Wakil Bupati Gresik yang juga sekaligus merupakan alumni program Dr. Ilmu Administrasi Visip Untak Surabaya. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Qasim. Waalaikumsalam Mbak Emil. Pindah Aidin Al Faidin Pak Qasim. Sama-sama Mbak Emil. Iya, tetap semangat ya.
Tetap semangat. Tetap semangat, baik. Nah, selanjutnya ini memang untuk keseluruhan narasumber dan juga pemirsa di rumah, tentu ini merupakan momen yang sangat bermakna sekali kepada kita semua, karena justru inilah momen di mana kita akan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila ketika pandemi sedang menguji kita semua. Nah, saya akan menuju ke Prof. Rudi terlebih dahulu. Kalau Prof. Rudi melihatnya, kita memperingati hari lahir Pancasila di tengah pandemi seperti apa, Prof? Ya, kita memperingati di tengah pandemi ini, apalagi kita akan mau masuk dalam new normal, ya. Dan new normal sebagai kelanjutan dari tahap sebelumnya, ya, di mana tahap isolasi dan seterusnya, itu membutuhkan sebuah komitmen dari masyarakat untuk bisa berhasilnya normal ini. Nah, salah satunya adalah dalam kita mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu sebagaimana dalam tema ini, yaitu gotong royong sebagai saripati Pancasila. Itu bisa menunjukkan bahwa dengan gotong royong kita bisa membangun kebersamaan, kita bisa membangun bergandeng tangan, kita bisa membangun persatuan dalam melawan COVID-19 ini. Dan di tengah kesadaran yang dalam tanda petik relatif rendah, di tengah disiplin kita yang mungkin lebih relatif rendah, ya, dan juga mungkin kepedulian kita. Dan itu kan kita bisa lihat dari tren naiknya di Jawa Timur, terutama misalkan sangat tinggi. Maka nilai-nilai gotong royong ini menjadi sesuatu pemicu yang bisa momentumnya pas untuk kita berikan kesadaran kepada masyarakat bahwa nilai gotong royong ini sangat bermanfaat. Karena dalam nilai gotong royong ada kebersamaan, ada gandeng tangan kita untuk menghilangkan COVID-19 itu dari Indonesia. Kalau gotong royong zaman dahulu kala adalah misalnya bersih-bersih lingkungan sekitar, kemudian mungkin sambil ada masyarakat yang sedang membangun rumah, masyarakat sekitarnya ikut bersama-sama untuk istilahnya gotong royong untuk membangun bersama. Kalau konteksnya sekarang di kala pandemi, gotong royong yang semacam apakah yang harusnya diaplikasikan? Gotong royong yang kita aplikasikan itu kebersamaan, misalkan kebersamaan antara negara, state, society, dan corporate. Kebersamaan kita misalkan di dalam hal bahu-membahu bagaimana menciptakan saling tolong-menolong antar masyarakat, antar corporate yang kuat membantu yang lemah dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua juga gotong royong itu bisa kita artikan sebagai sebuah konteks persatuan di antara masyarakat dan di antara corporate dan pemerintah di dalam menangani ini secara bersama-sama. Karena kita tahu COVID ini multidimensi dampaknya, dan tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh negara, dan tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh sekelompok orang yang misalkan dianggap yang paling bertanggung jawab atau yang bertugas. Tapi semua lapisan masyarakat, semua elemen masyarakat bertanggung jawab dalam hal ini. Jikalau misalnya ada di daerah-daerah tertentu yang ternyata jumlah yang kasus COVID-19 ini cukup tinggi, apakah bisa diartikan juga atau equal dengan semangat kegotong royongan yang rendah sehingga itu terjadi begitu? Gimana kalau misalnya menurut Dr. Endro? Ya, gotong royong itu kalau zaman dulu kan memang bekerja bersama-sama secara fisik berkumpul. Tapi sekarang itu ketika profesi orang berbeda, kemudian waktunya berbeda dan sebagainya, maka pengertian gotong royong itu adalah kontribusi pada tujuan bersama. Jadi kalau yang punya potensi dana ya berkontribusi dana, potensi tenaga berkontribusi tenaga, bahkan ada doa juga di situ. Tapi kita perlu memahami bahwa gotong royong itu memang muaranya adalah tujuan bersama. Itu yang membutuhkan komitmen kuat. Oleh karena itu, ketika kita melakukan aktivitas, kita juga harus berpikir pada kepentingan masyarakat secara luas. Jadi kita tidak bisa bersikukuh pada kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan bersama. Saya kira itu yang akan mendorong masyarakat untuk berpikir dua kali bagaimana berperilaku dalam kondisi pandemi ini. Begitu. Tapi kalau Bapak melihatnya saat ini semangat gotong royong di masyarakat kita di Jawa Timur misalnya itu seperti apa dalam mengatasi pandemi ini? Ada pro kontra pemikiran. Di satu sisi bahwa kita harus fokuskan pada kesehatan. Di sisi lain ada yang berbicara bahwa kepentingan ekonomi juga harus
utamakan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau kita juga mengikuti saran dari pemerintah. Memang kedua kepentingan itu termasuk kepentingan sosial memang harus berjalan bersama-sama, menjaga jarak dan sebagainya. Itu yang perlu ditanamkan kesadaran pada masyarakat. Jadi pada kepentingan bersama, kebutuhan bersama. Kebutuhan bersama, itu adalah harapannya. Tapi realisasinya seperti apa yang Bapak lihat, yang Bapak potret di lapangan? Potret di lapangan memang kesadaran kita masih rendah. Jadi masih banyak kita melihat orang berperilaku, bersikap pada kepentingan sendiri tanpa melihat kepentingan bersama. Oleh karena itu, ya ini yang harus kita dorong bersama-sama bahwa Pancasila, gotong royong, di mana kita punya tujuan bersama, itu yang perlu terus digalakkan. Begitu. Kalau misalnya melihat berbagai macam sendi kehidupan begitu ya, terkadang kalau orang melihat Pancasila itu hanya untuk sila-sila yang sila 1 apa, sila 2 apa, sampai sila 5, hafal atau tidak. Tapi ternyata ini banyak sekali hal yang bisa kita aplikasikan dari sila-sila tersebut. Kalau untuk pengamalan Pancasila sendiri, terkait juga dengan pandemi saat ini, Prof, kalau Prof melihatnya seperti apa, Prof? Kita, apa sih yang paling dekat yang ada di sekeliling kita yang kita bisa lakukan gitu, Prof? Ya, jadi banyak hal yang sebenarnya yang bisa kita lakukan yang paling dekat untuk masyarakat itu. Jadi nilai-nilai gotong royong itu kan merupakan saripati dari sila-sila yang ada dalam Pancasila. Artinya kalau kita melaksanakan gotong royong itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah mengamalkan sila-sila itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan misalkan salah satunya saja. Misalkan gotong royong kita artikan kebersamaan, ya. Maka kebersamaan kita secara bersama-sama menanggulangi tentang COVID-19 ini menjadi nilai yang penting. Termasuk di dalamnya misalkan tolong menolong. Kita lihat kan yang paling dekat, ternyata masyarakat itu cepat merespon ketika banyak donasi, kayak kita lihat. Tidak nunggu bantuan dari pemerintah ya? Tidak nunggu bantuan pemerintah, bahkan lebih cepat masyarakat. Biasanya kan lebih cepat mereka dan sasarannya pun juga lebih karena tidak birokratis ya, jadi lebih cepat dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang kecil, yang bahwa yang kuat membantu yang lemah, itu kan nilai-nilai gotong royong. Ya. Untuk bisa memperluas dan memperkuat nilai-nilai tersebut agar kita tidak tunggu-tungguan nih, tunggu ntar lah bantuan pemerintah, tunggu ntar lah bantuan yang dari pihak mana gitu. Apa yang bisa dilakukan bersama begitu? Dari diri sendiri mungkin seperti itu? Ya, dari sendiri sebenarnya kesadaran masyarakat untuk memberikan donasi, untuk memberikan satu pemahaman terhadap mereka yang masih bandel dan seterusnya, itu kan sering bisa dilakukan karena kita tahu masyarakat kita tingkat pendidikannya macam-macam dan seterusnya. Jadi mereka yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi, mempunyai keberdayaan yang lebih tinggi, harusnya lah mereka memberikan share kepada mereka yang. Jadi istilah bergandeng tangan disitulah sebenarnya esensinya. Seperti tadi yang disampaikan Dr. Endro bahwa punya potensi apa, punya kemampuan apa, itu yang diberikan begitu ya. Baik, kita akan sudahi dulu untuk segmen yang pertama. Nanti di segmen kedua kami akan bergabung bersama dengan pembicara yang saat ini berada di tempat masing-masing. Ada Pak Bekti, ada Prof. Abi, ada juga Pak Kosim, Wakil Bupati Gresik. Kami akan kembali usai pariwara berikut ini, pemirsa. Kembali hadir menyapa Anda. Pembatasan kendaraan yang akan masuk Surabaya tetap dilakukan seperti biasa. Pendaftaran akan dibuka secara online karena pandemi COVID-19. Ia dihentikan karena masuk jalan tol yang terlarang bagi kendaraan roda 2. Rumah sakit darurat di Jalan Indrapura, Surabaya hari ini resmi dibuka untuk menerima pasien COVID-19. 23.930 warga Tuban mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000.
pemirsa, terima kasih banyak Anda masih bergabung bersama dengan live event special program dalam rangka Hari Lahir Pancasila tahun 2020. Dan tadi di segmen pertama kami sudah berbincang dengan 2 orang narasumber yang sedang berada di studio. Dan di segmen ini saya akan mencoba menyapa salah satu narasumber yang ada di ujung sana. Tapi sebagai informasi juga bahwa ternyata karena memang peringatan tahun ini berbeda, tadi pun Presiden Joko Widodo juga melaksanakan peringatan ini secara berbeda, secara virtual. Dalam sambutannya sempat saya kutip bahwa Jokowi minta seluruh pejabat negara untuk tetap berpihak kepada rakyat, meminta seluruh masyarakat meningkatkan rasa kepedulian untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotong royongan untuk meringankan beban seluruh anak negeri. Nah, terkait dengan kutipan tersebut saya langsung menuju ke Pak Bekti yang sudah ada di ujung sana. Pak Bekti, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, Pak Bekti, apa yang mau disampaikan tentang relevansi Pancasila dan juga pemikiran Soekarno dengan kondisi krisis yang terjadi saat ini? Ya, kalau kita berbicara mengenai relevansi Pancasila dan relevansi pemikiran Soekarno untuk mengatasi kondisi saat ini, kita mesti melihat Pancasila itu tidak hanya sekedar sebagai teori kenegaraan, tidak hanya sekedar sebagai satu hal yang harus dihafal, tetapi saya mencoba mensitir apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat ulang tahun Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 2017. Beliau mengatakan bahwa Pancasila itu ada di dalam jiwa dan raga kita, ada mengalir di dalam darah dan berdetak di dalam jantung kita, sehingga Pancasila menjadi perekat kesatuan bangsa dan negara. Artinya Pancasila seperti yang tadi disebut oleh Prof. Rudi dan Dr. Hendro tadi, kalau diperas itu menjadi satu gotong royong. Nah, oleh sebab itu maka Pancasila yang sudah menjadi gotong royong itu tidak hanya menjadi monopoli bangsa Indonesia. Ketika Soekarno menjadi ayam jantan yang berkokok di sidang umum kelima PBB tanggal 30 September tahun 1960, sidang umum ke-15, beliau mengatakan bahwa Pancasila tidak hanya bisa dilakukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia harus bisa dilakukan dengan Pancasila. Soekarno menawarkan Pancasila ke seluruh dunia, oleh sebab itu konsekuensinya kita yang di Indonesia harus juga lebih bisa memaknai, melaksanakan, dan aktualisasi Pancasila, termasuk pemikiran-pemikiran Soekarno yang bertumpu pada 3 hal. Soekarno selalu berpikir kepada ketuhanan yang Maha Esa, selalu berpikir pada persatuan dan kesatuan bangsa, dan selalu berpikir pada gotong royong, holopes kultur baris. Dan itu bisa kita laksanakan pada saat-saat seperti sekarang. Iya, Pak Bekti, terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa, saat ini di tengah pandemi sempat terjadi atau ada kekhawatiran terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa karena perbedaan pemikiran, perbedaan langkah-langkah dan lain sebagainya. Contohnya misalnya ketika di satu sisi ingin membuat sebuah kebijakan yang berpihak pada perekonomian, tapi di sisi lain membuat kebijakan yang berpihak pada kesehatan, misalnya seperti itu. Ini ada potensi-potensi perpecahan di sana. Kalau menurut Pak Bekti bagaimana, Pak? Ya, kalau kita melihat pada Pancasila, yang kemudian aktualisasinya itu ada di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Maka di sana tertera tujuan dibentuknya pemerintah itu, yang pertama adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah tujuan pemerintah. Dalam hal mengatasi COVID-19, pemerintah juga sudah melaksanakan apa yang menjadi misi dan visi seperti yang tertera di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 yang saya sampaikan tadi. Normal. Maka yang saya lihat, pemerintah sudah melaksanakan
apa yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pemerintah sudah melaksanakan manajemen penanggulangan, manajemen minimizing risiko, manajemen untuk kedaruratan dan sebagainya. Namun memang ada sebagian masyarakat kita yang mempersepsikan lain kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu menurut kepentingan mereka sendiri, sehingga di sana lalu dipertentangkan karena mereka selalu mengatakan pemerintah enak saja melakukan PSBB tanpa memikirkan nasib rakyat yang tidak bisa bekerja, tanpa memikirkan perekonomian rakyat yang macet. Nah, sebenarnya kalau mau disadari, perekonomian yang macet, masyarakat yang tidak bekerja, itu kan sudah teratasi dengan semangat gotong royong. Realita di mana-mana, di lingkungan manapun yang kami lihat, semua masyarakat sudah melakukan holopis kuntul baris. Komunitas-komunitas tertentu, rumah-rumah ibadah, instansi-instansi tertentu, lembaga-lembaga pendidikan sudah melakukan koordinasi dalam rangka mengumpulkan donasi, mengumpulkan baksos untuk menanggulangi itu. Jadi sebenarnya sudah simultan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk manajemen risiko bencana dan apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu warga masyarakat yang lain itu sudah simultan. Sebenarnya begitu. Bapak melihatnya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah on the right track begitukah Pak? Atau ada pasti setiap kebijakan pasti ada celahnya begitu ya, celah kekurangan, celah kelemahan, dan memang kita harus bersama-sama sebagai sebuah bangsa, termasuk kita sebagai masyarakat untuk bisa ngasih masukan begitu Pak. Bagaimana ya, Pak Bekti? Yang dilakukan pemerintah sudah on the track, sudah betul. Jadi manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan itu semua dilakukan oleh pemerintah berdasarkan pada prioritas-prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah. Cuman memang ada masyarakat yang persepsinya itu menjadi berbeda. Gitu. Jadi kalau untuk masyarakat sendiri yang merasa bahwa kebijakan yang ada saat ini tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, atau masih ada celah kekurangan, apa yang harus masyarakat lakukan, atau bagaimana masyarakat bersikap? Ya, masyarakat sebenarnya menyusun emansipasi, selalu harus bisa bekerja sama, dan sebaliknya aparat pemerintah juga tidak segan-segan untuk memberikan penjelasan secara detail kepada masyarakat tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sudah mengerahkan semua kemampuan yang ada. Pemerintah sudah melakukan refocusing anggaran. Pemerintah sudah melaksanakan manajemen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan bencana. Pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan semua kekuatan yang ada. Ada yang dari pihak swasta, ada dari BUMD, ada dari instansi-instansi pemerintah. Tetapi memang mau tidak mau kita harus mengakui bahwa di tengah-tengah masyarakat itu selalu saja timbul persepsi-persepsi yang berbeda. Timbul sesuatu yang bisa dari isu-isu yang tidak bertanggung jawab, ada yang medsos yang sengaja untuk mengaduk-aduk situasi, sehingga inilah yang menjadi bibit timbulnya masyarakat melihat kurang lengkap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi literasi media pada masyarakat perlu ditingkatkan, dan masyarakat juga harus lebih bisa memfilter begitu ya, informasi-informasi atau berita-berita mana saja yang patut untuk dicerna, mana saja yang tidak boleh, karena ada unsur hoax di dalamnya begitu Pak Bekti. Betul, jadi memang teman-teman dari media massa, teman-teman dari penggemar medsos memang harus mempunyai filter yang baik. Saat ini kita memerlukan satu berita-berita yang lebih positif. Kita sebisa mungkin menghindari berita-berita negatif, meskipun itu tanpa harus mengurangi nilai faktual dan nilai aktual sebuah berita.
Baik, ini tentu sebuah pengalaman yang sangat berharga ya bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi para pengusaha. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kita pernah akan mengalami hal yang semacam ini loh. Nggak ada, kalau ditanya siap atau tidak, nggak ada yang siap gitu ya. Tapi dengan apa yang terjadi sekarang, ini pengalaman yang sangat berharga. Ini bisa dijadikan rujukan ketika suatu saat nanti kita akan menghadapi ujian atau tantangan yang kurang lebih sama di masa depan nanti, begitu ya Pak ya. Baik, kita harus break sejenak dan pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali bergabung bersama Anda dengan para pembicara melalui aplikasi yang sudah tergabung, tapi kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Sebenarnya dengan tracing ini kita mengharapkan orang-orang yang terindikasi 1 tadi menyampaikan ke kita. Kalau dia perlu isolasi, dia sudah lebih 14 hari mungkin sudah bisa dinyatakan aman. Mari kita tetap positif, optimis, dan gotong royong. Tinggal di rumah, hanya keluar untuk sesuatu yang sangat penting. Tentang penanganan dampak ekonomi. Kayak masker jaraknya juga tidak dan tentunya bisa TikTok KB Isosuke bareng Sasa Tepung Bumbu. Syaratnya gampang kok, cukup gawe video TikTok karo nggawa Sasa Tepung Bumbu varian wae. Total hadiah ono 12 yuto. Gawe info lengkap iso ndelok sosial media CTV yo. Ayo lur, KB Isosuke opo sing ora iso. Pemirsa, terima kasih banyak Anda masih bergabung bersama kami dalam live special program dalam rangka Hari Lahir Pancasila di tahun 2020. Jikalau kita merasa bahwa saat ini kita sedang terpuruk, sedang mengalami ujian yang tidak mudah, jangan salah, karena selain Indonesia ada 215 negara yang lainnya di dunia yang juga mengalami permasalahan yang sama. Dan salah satu permasalahan atau sektor terdampak adalah sektor perekonomian. Tentu banyak hal yang bisa terjadi begitu ya sepanjang pandemi ini berlangsung yang entah akan berakhir sampai kapan. Terkait dengan sektor perekonomian, kita akan melihat bersama bagaimana relevansi dan juga yang bisa kita lakukan dengan mengambil nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong untuk bisa melakukan pemulihan di sektor pemulihan ini, di sektor perekonomian maksud saya. Kita akan bergabung bersama dengan Prof. Ami. Selamat sore, Prof. Ya, selamat sore, Mbak. Iya. Prof. Ami, kita kan banyak sekali terdampak ya di sektor perekonomian begitu ya. Kita apa sih yang bisa dilakukan bersama, Prof? Baik dari sisi pemerintah, pengusaha, masyarakat, Prof. Oke. Sebagaimana kita ketahui bahwa wabah yang namanya penyakit COVID-19 ini ternyata melanda semua sisi kehidupan manusia. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi itu terjadi di seluruh dunia. Dan menurut catatan yang saya punya di sini, salah satu dampak yang terkena dari COVID-19 ini adalah sektor ekonomi. Bahkan di sana ditulis perekonomian terpuruk di kuartal pertama itu pertumbuhan itu hanya 2,97%. Dan pada sisi yang lain, menurut Pak Jokowi pada saat dilakukan Rakornas Investasi tahun 2020, beliau mengatakan bahwa dari 77% penggerak ekonomi itu adalah berasal dari swasta. Artinya apa? Artinya peran dunia usaha swasta itu penting di dalam membuka lapangan kerja di sini. Berdasar data tersebut maka bisa dipahami bahwa COVID-19 ini telah membuat perekonomian negara ini dalam keadaan kolaps. Sehingga orang mengatakan COVID ini membuat seluruh dunia menjadi COVID, orang bilang begitu. Ya. Di samping itu, menurut catatan juga dari Kementerian Keuangan, ada 8 dampak negatif bagi perekonomian Indonesia dengan adanya wabah COVID-19 ini. Yang pertama tentu adalah
adanya PHK, pemutusan hubungan kerja dan karyawan yang begitu banyak dirumahkan, sehingga di sana sampai bulan April 2020 menurut catatan ini ada lebih dari 1,5 juta pekerja, di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal dan 265.000 itu dari sektor informal. Pembatalan penerbangan seperti kita tahu kemarin, kemudian kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara, kemudian penurunan turis yang menurut catatan itu terjadi 6.800 itu per hari. Kemudian menyusul di situ turis biasanya kaitannya dengan penurunan tingkat okupansi hotel yang terjadi dari 6.000 hotel dan itu besarnya sebesar 50%. Impor, kemudian inflasi. Nah, terpuruknya perekonomian ini tentunya berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita lihat dengan adanya PHK tersebut, selain adanya banyak korban yang meninggal akibat COVID itu, maka ternyata rasa aman itu hilang dari masyarakat, khususnya mereka yang berstatus sebagai kepala rumah tangga. Otomatis mereka juga akan merasa kehilangan untuk sandang, pangan, papan. Kemudian selain itu ada juga pembatasan secara ketat dalam melakukan aktivitas sosial. Seperti yang kita alami sekarang, Mbak. Kita nggak bisa langsung ngumpul di studio, begitu. Kemudian dalam hal berkomunikasi, dalam bekerja, di dalam berdagang, bahkan beribadah pun ternyata ada hal-hal yang mesti diatasi. Tetapi sebetulnya kalau saya melihat di sini, justru COVID-19 ini maksud saya, itu merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk merajut kembali rasa kebersamaan. Seperti biasa kita kenal bahwa di balik satu peristiwa, orang bilang, selalu ada blessing in disguise. Ada berkat yang terselubung di sana. Apa yang terjadi di sini adalah bersatunya seperti tadi mungkin sudah diungkapkan, sudah dikatakan oleh pembicara terdahulu, masyarakat kita ini makin guyup orang bilang. Ya, kalau boleh saya katakan, tidak sia-sia Bung Karno pada saat itu tanggal 1 Juni 1945 menetapkannya sebagai hari kemerdekaan. Dan di bawah 5 dasar itu berdiri rumah besar yang namanya Negara Republik Indonesia. Dan di bawah naungan rumah besar itu di sana ada yang namanya pluralisme, ada yang namanya toleransi, solidaritas, kerjasama dan kebersamaan. Nah ini yang kita sebut dengan nama gotong royong. Nilai gotong royong yang ada di negara kita. Sementara itu mungkin. Baik, terima kasih Prof. Albi. Saya sekarang menuju ke salah satu daerah yang juga melakukan PSBB sampai saat ini dan tentu ini pekerjaan rumah yang cukup luar biasa bagi kepala daerahnya. Sempat tidur nggak Pak Kosim? Ya. Pak Kosim, kalau sekarang kan Gresik masih PSBB nih. Kita berharap PSBB terakhir dan semoga semakin berkurang begitu. Amin. Ya angka atau kasus yang ada di sana. Kalau terkait dengan gotong royong Pak Kosim, sebagai kepala daerah apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik untuk bisa menguatkan semangat gotong royong ini untuk bersama-sama kita hadapi nih ujiannya bersama-sama agar cepat keluar begitu dari sana? Oke, terima kasih Mbak Emil. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Ada Profesor Dr. Rudi Handoko, beliau promotor yang mengantarkan saya menjadi Alhamdulillah. Pak Bekti, selamat sore Pak Bekti, Profesor Ami dan Pak Dr. Indro Cahyono, luar biasa ya. Saya betul-betul bangga terhadap alma mater saya. Saya S2 dan S3 berada di sana. Alhamdulillah banyak ilmu yang bisa saya terapkan untuk menjadi pelayan masyarakat di Kabupaten Gresik. Dan hari ini tepat sekali Untak mengambil tema New Normal, gotong royong kuatkan Indonesia bebas dari corona. Amin, insya Allah sukses ya. Mbak Emil,
Sebenarnya kita ditakdirkan oleh Allah ini sebagai umat yang satu, kana nas ummatan wahidah. Maka kita tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Kita tidak akan bisa sukses bahagia tanpa kehadiran orang lain. Apalagi dalam konteks Indonesia yang luar biasa besar, kita berpenduduk nomor 4 sesudah Cina, India, Amerika Serikat, maka kita yang penduduknya paling banyak. Wilayah kita luar biasa luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dan kita memiliki suku bangsa yang luar biasa banyak, bahasa yang luar biasa banyak. Tapi alhamdulillah dengan Pancasila, maka bangsa Indonesia yang penduduknya kurang lebih 250 juta ini dapat utuh. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila memang mampu merekatkan berbagai macam perbedaan. Kita beda agama, kita beda suku bangsa, kita beda budaya, kita beda terhadap kekayaan yang kita miliki, tapi semuanya dapat terajut melalui Pancasila. Kenapa? Karena sesungguhnya seperti yang disampaikan oleh Profesor Ami, disampaikan oleh Pak Bekti tadi, bahwa nilai-nilai Pancasila, mulai ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu nuansanya adalah nuansa kebersamaan. Sepintas kita lihat ketuhanan yang Maha Esa. Siapapun yang memiliki keyakinan kepada Allah, maka pasti akan menciptakan hubungan yang sangat baik. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Ketika kamu menaburkan kasih sayang kepada umat manusia, alam yang ada di bumi, maka karunia dari Allah pasti akan diberikan kepada kita. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita memperlakukan saudara-saudara kita dengan penuh kehormatan. Ada persatuan Indonesia, otomatis kita butuh satu dengan yang lain. Kemudian ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, musyawarah. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menunjukkan ketergantungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, saat ini kita sama-sama merasakan Indonesia sedang diuji oleh Allah melalui COVID-19. Pak Presiden Jokowi sudah menyampaikan, kita sekalian saat ini memasuki new normal, menghadapi tatanan kehidupan yang baru. Beliau menyampaikan tidak lagi bermusuhan dengan COVID, tapi berdamai dengan COVID. Ini merupakan hal yang sangat tepat dan yang diangkat oleh UNTAD saat ini cocok sekali. Tanpa kegotong royongan, tanpa sinergitas, tanpa kebersamaan antara satu dengan yang lain, tidak mungkin dapat lepas dari virus Corona 19 ini. Saya ambil contoh misalnya, dalam bidang pendidikan, memasuki new normal. Bagaimana kita bisa melaksanakan pendidikan dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan baik, tanpa kegotong royongan semua pihak. Misalnya sekolah, yang selama ini setiap kelas itu untuk SMP isinya 32 siswa. Tidak mungkin kita dapat melaksanakan physical distancing kalau 32 ini juga masuk ke dalam satu kelas. Maka kita harus nata, mungkin dibuat 2 shift, mungkin tetap melaksanakan proses pembelajaran melalui online atau daring. Pada sisi yang lain, kita sekalian memiliki toilet yang sangat terbatas. Nah, bagaimana bisa melaksanakan physical distancing kalau fasilitas-fasilitas seperti itu tidak dapat kita penuhi? Maka di sini Mbak Emil dan para narasumber yang lain, kita sekalian butuh semangat kegotong royongan yang menjadi pesan utama falsafah negara kita, Pancasila. Di lembaga pendidikan, kita butuh kesadaran segenap orang tua untuk memberikan himbauan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang biasanya suka ngumpul-ngumpul ketemu dengan teman-temannya, saat ini mereka harus sadar, ikut ambil bagian supaya protokol kesehatan COVID-19 tetap dapat terjaga. Kemudian Bapak dan Ibu Guru juga seperti itu. Pada sisi yang lain,
para pengusaha ikut bersama-sama membantu yang tergabung pada komite sekolah. Kenapa? Karena fasilitas yang ada ini tidak mungkin dalam suasana new normal dapat menyelenggarakan proses pendidikan sebagaimana biasanya. Kita nanti akan butuh tambahan toilet. Kita nanti juga akan memikirkan bagaimana kantinnya. Kita juga akan memikirkan bagaimana tempat laboratorium, perpustakaan, musola, dan lain sebagainya. Pemerintah harus ambil bagian mana yang bisa dibantu oleh pemerintah. Karena dalam melaksanakan tatanan kehidupan baru atau new normal ini, itu nanti akan menjadi blunder ketika protokol kesehatan tidak kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Belum lagi kalau kita berbicara di pondok pesantren, yang kita pikirkan bukan hanya proses pembelajaran, tapi bagaimana anak-anak itu tinggal di pondok pesantren, yang biasanya selama ini satu kamar itu dihuni oleh 10 bahkan lebih para santri. Nah, Mbak Emil dan kawan-kawan, maka disinilah pentingnya semangat gotong royong. Kita libatkan semuanya, termasuk tadi dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Di Gresik, Pak Bupati telah menerbitkan edaran nomor 2 tahun 2020 yang tempo hari kafe, kemudian mall, ada warung yang hanya take away, beli bawa pulang. Sekarang diberi kelonggaran, silakan, tetapi protokol kesehatan tetap dijaga. Masyarakat misalnya, cukup ini tidak Pak? Cukup mematuhi tidak kalau di Gresik Pak? Ya, alhamdulillah. Di Gresik ini karena semuanya dilibatkan. Rekan polisi, rekan TNI juga dilibatkan. Jadi misalnya di kafe itu diawasi. Kalau asalnya kapasitasnya 10, maka sekarang maksimal harus 5. Kalau tempo hari berjejer, maka sekarang harus jarang-jarang. Dan itu masker wajib dipakai, hand sanitizer disiapkan. Dan itu diawasi oleh rekan-rekan polisi. Nah, butuh kegotong royongan dari para pedagang. Pembeli juga begitu, jangan ngotot bergerombol-gerombol, tapi harus menjaga jarak. Nah, sementara pemerintah bukan hanya ikut mengawasi, tapi juga ikut memberikan bantuan. Misalnya penyemprotan disinfektan, memberikan bantuan masker. Saya juga sering keliling, Mbak Emil. Wah, iya. Begitu ya. Baik, Pak Kosim, pasti ini banyak pertanyaan dari masyarakat nanti yang akan ditujukan kepada Bapak maupun para pembicara yang lainnya. Tapi kami harus break sejenak dan saya ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah yang ingin bergabung, ingin mungkin bertanya, urun rembuk atau mungkin ngasih masukan begitu ya tentang apa yang sedang kita hadapi saat ini dan juga bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa bersama-sama berjuang menghadapi ujian ini. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pojok kampung yang pada kemarin penyiuji karo berita-berita basa Surabaya. Saben RT ambe RW tangguh ape diaktifno kanggo nyegat obahe masyarakat nang kampunge dhewe-dhewe. Papat pelaku iki dadi tukang iter barang harame bandar sing dibedil mate iku. Sing jagane nglumpuki warga ambek ngedum jadwal wong sing nrimo bansos. Pelanggaran paling akeh yaiku sik akeh wong ngelumpuk barek gak jaga jarak. Iso suki bareng salah satu pembumbu. Syaratnya gampang kok, cukup gawe video TikTok karo nggawa salah satu pembumbu varian wae. Total hadiah ono 12 yuto. Gawe info lengkap iso ndelok sosial media JTV yo. Ayo lur, kabeh iso suki, opo sing ora iso. Sebenarnya dengan tracing ini kita mengharapkan orang-orang yang terindikasi sakit tadi menyampaikan ke kita. Kalau dia perlu isolasi, dia sudah lebih 14 hari mungkin sudah bisa dinyatakan aman.
Mari kita tetap positif, optimis, dan gotong royong. Tinggal di rumah, hanya keluar untuk sesuatu yang sangat penting. Tentang penanganan dampak ekonomi. Ya, masker jaraknya juga harus dihindari. Dan tentunya bisa Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Pembatasan kendaraan yang akan masuk Surabaya tetap dilakukan seperti biasa. Pendaftaran akan dibuka secara online karena pandemi COVID-19. Ia dihentikan karena masuk jalan tol yang terlarang bagi kendaraan roda 2. Rumah sakit darurat di Jalan Indrapura, Surabaya hari ini resmi dibuka untuk menerima pasien COVID-19. 23.930 warga Tuban mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam live special event yang terselenggara berkat kerjasama antara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau UNTAD dengan JTV. Dan hari ini kita sudah berbincang dengan 5 narasumber istimewa yang tadi sudah memaparkan tentang banyak sekali gambaran tentang bagaimana sih relevansi nilai-nilai Pancasila untuk bisa kita aplikasikan dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, sekarang saya akan mengundang Anda untuk bisa berdiskusi bersama kami, boleh tanya, boleh berdiskusi, boleh ngasih masukan, kritik, saran, dan lain sebagainya terkait dengan tema yang menjadi pokok pembicaraan kita sore hari ini. Anda bisa telepon secara langsung atau live, atau bisa menyampaikan pertanyaan melalui nomor WhatsApp kami yang akan tertera di layar kaca Anda masing-masing di nomor 0823 3087 8899, atau bisa juga telepon di 031 82 510 atau 031 82 570. Nah, saya sambil menantikan yang bergabung, sudah ada yang bergabung tampaknya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sore Bapak, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Saya dari Ansarul di Surabaya. Pak siapa Bapak? Ansarul. Pak Antanul di Surabaya. Iya Mbak. Baik, silakan Bapak. Selamat sore untuk para narasumber yang ada. Saya tadi sudah mengikuti ya, mulai sejak awal terkait dengan tema ini. Mbak Emil, saya ini praktisi kesehatan ya sebetulnya. Oh iya. Jadi ya. Salam hormat untuk teman-teman tenaga kesehatan yang lain Bapak. Terima kasih. Jadi memang di era pandemik ini betul-betul kegotong royongan dalam hal ini nilai-nilainya ini sangat-sangat memang diperlukan. Kalau kita bicara PSBB itu pada hakikatnya kan sebetulnya ada unsur gotong royong. Tadi sudah sampaikan salah satu narasumber. Jadi kegiatan seperti misalnya ada donatur yang banyak datangan ke tempat-tempat kami, salah satunya ke tempat kami, itu sangat-sangat dibutuhkan sekali di saat kita belum bisa menyediakan alat-alat seperti alat pelindung diri atau apa. Jadi, tetapi memang dari satu sisi saya melihat, saya mohon masukan dari para narasumber atau siapa nantinya jelasin. Ini permasalahannya sebetulnya masyarakat ini dalam era seperti ini ada unsur takut sebetulnya, entah panik, entah takut, sehingga nilai-nilai gotong royongnya itu jadi agak, ya boleh dikatakan kualitasnya berkurang. Sehingga misalnya yang paling kelihatan bagaimana kalau dalam artian melaksanakan physical distancing itu bukan berarti terus nggak mau menyentuh, atau bukan menyentuh ya, maksudnya ya tidak mau bersentuhan dalam artian misalnya memfasilitasi secara tidak langsung. Kami yang kesulitan misalnya dari kami ini baru dapat laporan dari teman-teman di lapangan. Misalnya waktu mengantarkan jenazah. Biasanya di era-era sebelum COVID ini, masyarakat gotong royong, apalagi itu tetangganya, ya mereka mau datang, menyiapkan, paling tidak menyiapkan tempat makamnya, lalu ikut menguburnya. Bukan berarti harus bersentuhan dengan misalnya, karena memang biasanya jenazah itu sudah disegel dan nggak boleh dibuka. Yeah. Nah, hal-hal seperti itu, Mbak Emil, kira-kira
apa yang terjadi di masyarakat ya di era seperti ini, di era PSBB nanti apapun nanti ke arah new normal nanti harusnya kalau ini nanti dibebankan kepada petugas pemerintah, tadi Pak Wakil Bupati, memang ada peran pemerintah, tetapi mungkin nggak sampai sejauh itu. Baik. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya untuk menghadapi sikap atau kualitas, kalau boleh saya bilang ya, kualitas gotong royong yang mungkin sedikit berkurang di saat terjadinya bencana khususnya pandemi COVID-19 ini. Demikian Mbak Emil. Terima kasih banyak Pak Ansarul Fahruda yang sudah bergabung bersama kami. Memang ini ada sedikit kalau saya melihatnya kontradiktif ya. Di satu sisi memang kita harus terus menggelorakan semangat gotong royong, tapi di sisi lain karena alasan protokol kesehatan akhirnya misalnya seperti tadi dicontohkan ketika akan mengebumikan jenazah korban atau COVID-19 begitu, masyarakat tidak boleh harus menjaga jarak begitu. Dan itu dilakukan semua oleh tenaga kesehatan atau orang-orang yang sudah terlatih di dalamnya. Nah ini bagaimana kekhawatirannya adalah ke depan malah justru semangat kegotong royongannya itu yang akan terkikis dengan adanya hal-hal yang semacam ini. Siapa dia sebenarnya tidak terkikis kegotong royongan itu, justru dengan kondisi yang berbeda-beda pengetahuan ya antar masyarakat itu justru menciptakan kegotong royongan di dalam hal penyamaan persepsi, penyamaan literasi. Ya, jadi mereka panik. Pemahaman juga gitu ya. Pemahaman mereka panik karena mereka tidak tahu, karena literasi rendah, karena pengetahuannya rendah. Oleh karena itu bagi mereka yang punya pengetahuan ya baik melalui media dan seterusnya itu harus terus-menerus memberikan pengetahuan kepada masyarakat, mereka yang tidak tahu, supaya karena dasarnya orang takut itu kan karena tidak tahu. Ya, dasarnya mereka panik itu karena ketidaktahuan. Atau mengkonsumsi berita yang hoax ya. Nah, ini juga sebenarnya bagian dari musuh kita bersama, dalam artinya hoax itu harusnya itu menjadi tugas-tugas kita bersama, baik itu media, baik itu pemerintah di dalam mengeliminir hoax. Tapi yang jelas latar belakang masyarakat yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda membutuhkan literasi. Dan literasi dari mereka yang berpengetahuan itulah yang menjadikan mereka menjadi satu. Jadi, artinya masih ada nilai-nilai kegotong royongan, masih ada nilai-nilai tolong-menolong di antara mereka yang antar berpengetahuan dan tidak. Ya, masalahnya adalah latar belakang, lingkungan, pendidikan dan lain sebagainya dari masyarakat kita berbeda-beda gitu. Sehingga menanggapi satu hal yang sama bisa jadi sikapnya juga berbeda. Kalau Dr. Endra bagaimana, Dok? Ya, saya kira tanggung jawab masyarakat yang paling dekat itu yang perlu ya. Jadi memang ada beragam, tapi lingkungan masyarakat sekitar yang harus memberikan pemahaman itu. Kalau pemahamannya bagus, mereka mendapatkan informasi yang benar, saya kira kemudian gotong royong itu bisa dijalankan melalui kontribusi masing-masing. Jadi yang menggali makam juga tidak takut karena dia tahu bahwa itu tidak berdampak, tapi yang menguburkan adalah mereka yang menggunakan APD. Kalau petugasnya kurang, bisa masyarakat sekitar menggunakan APD supaya yakin bahwa itu mereka tidak tertular. Jadi saya setuju dengan Prof. Rudi bahwa tanggung jawab bersama untuk memberikan pemahaman yang benar tentang informasi apa yang perlu mereka ketahui. Itu. Kalau gotong royong sebelum COVID dengan gotong royong ketika pandemi ini berlangsung, kira-kira ada pergeseran tidak kalau Prof melihatnya, Prof? Atau ada semacam apa ya, adaptasi begitu, semacam itu kah? Gitu? Sebenarnya nilai hakikat dari gotong royong itu sama. Dari kata gotong royong, artinya gotong itu diangkat, royong itu bersama-sama. Itu sebenarnya dalam perspektif bahasa nilainya sama, tetapi dalam aktualisasinya yang berbeda. Kalau dulu gotong royong selalu diartikan hanya seperti yang dicontohkan oleh Dr. Endra tadi, soal kerja bakti, soal bersama-sama, tetapi dalam hal ini kan gotong royong itu sebagai, kita lihat hari ini sebagai modal dasar dari bangsa ini, dari sebuah kearifan lokal, dari kearifan bangsa ini, yang itu bisa dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang baru, termasuk persoalan COVID-19 ini. Jadi selalu gotong royong itu disesuaikan dengan konteksnya, dengan persoalan-persoalan yang dihadapi, bahkan bukan untuk masa hari ini, tetapi juga untuk masa depan masih harus relevan. Jadi gotong royong sangat relevan untuk diaplikasikan di berbagai kondisi bangsa ini.
mau COVID, mau nggak COVID, mau ada tantangan yang berbeda di depan nanti, itu masih sangat bisa diaplikasikan begitu ya, sebagai solusi bangsa begitu ya. Baik, selain itu silakan kembali Anda bisa bergabung bersama kami di nomor WhatsApp yang ada di layar kaca ada masing-masing 0823 3087 8899 atau boleh juga telepon langsung di 031 82 510 atau 82 570. Terhadap masyarakat yang masih merasa takut, tidak mudah memberikan pemahaman kepada mereka karena tadi perbedaan latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Apa yang harusnya kita lakukan sebagai orang yang mungkin sudah mendapatkan terpaan informasi yang benar kepada orang-orang yang masih belum memahami hal tersebut? Dr. Endra? Ya, saya kira komunikasi yang intens ya. Jadi informasi itu dipercaya oleh seseorang kalau mereka mempercayai komunikatornya, kan begitu. Jadi tinggal kita pilih siapa yang bisa memberikan informasi secara optimal, yang dipercaya. Tapi juga paparan informasi yang terus-menerus saya kira akan memperkuat keyakinan itu. Jadi kalau sekali dia tidak paham, ya terus diberikan informasi secara bertubi-tubi. Paparan informasi yang terus-menerus, malah di satu sisi malah justru terkadang membuat mereka akhirnya nggak aware karena terlalu sering mendapatkan informasi banyak sekali tentang COVID, corona, pandemi dan lain sebagainya. Akhirnya mereka udahlah, saya udah tambah stres, tambah pusing, misalnya seperti itu. Ini gimana nih akhirnya? Ya itulah dalam era digital ini, literasi data, literasi aplikasi, literasi teknologi itu harus didorong kepada masyarakat. Ketika masyarakat punya literasi data, maka dia dengan otomatis dia bisa mencerna ini informasi benar apa enggak dan seterusnya. Sementara ini kan banyak kasus orang tidak punya kemampuan literasi data yang baik, maka begitu dapat informasi langsung di-share. Informasi langsung di-share, sehingga itu menggelembungkan apa yang Anda sebut sebagai paparan yang negatif. Jadi salah satunya adalah pendekatannya ada literasi data dan literasi informasi. Itu yang perlu ditekankan. Mungkin hari ini kita bangsa ini masih pakai pendekatan agak kursif. Mereka yang membuat sesuatu hoax, dukung dan seterusnya kan, ya. Memang tahapan kita masyarakat itu sampai saat ini ya di situ. Tetapi ke depan sebenarnya ketika literasi masyarakat itu tinggi, maka kemampuan mencerna data, kemampuan mencerna informasi, itulah filter yang paling baik. Masyarakat punya kemampuan dari diri masing-masing untuk memfilter mana yang bisa saya ambil, mana yang tidak. Mana yang bisa saya sebar, saya share, mana yang tidak boleh, begitu ya. Baik, kita akan break sejenak pemirsa dan juga para pembicara yang ada di tempat masing-masing. Jangan lupa nanti di segmen selanjutnya masih kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa berinteraksi secara langsung, baik via telepon maupun via WhatsApp. Kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Genangan air pasang dan air hujan merendam ratusan rumah di Desa Kedung Banteng dan Desa Banjar Asri, Kecamatan Tanggulangin. Aktivitas warga sangat terganggu karena air masuk ke dalam rumah dan hampir semua warga tidak bisa memasak karena selain air menggenang di dalam rumah, pasokan air bersih juga tidak ada. Sebanyak 130 rumah di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin terendam air pasang dan air hujan. Seluruh warga di dua desa tersebut sudah jenuh dengan kondisi rumahnya yang sering terendam air. Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo berencana membuat saluran hingga kini juga belum terlaksana. Lukman Arif, salah satu tokoh pemuda Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, mengatakan, genangan ini terjadi sejak 4 hari yang lalu. Hujan deras yang bercampur air pasang menggenangi rumah-rumah penduduk. Genangan air di rumah penduduk ini sangat keruh dan kini warga mulai terserang gatal-gatal dan diare. Warga sangat menunggu kehadiran pemerintah daerah untuk menangani dampak genangan ini. Ini sekitaran antara 4 hari ya? 4 hari. Ya, ini mulai dari hujan kemarin ini langsung debit air naik sampai masuk ke rumah. Dan sampai segini untuk perangkat desa masih belum ada tindakan sama sekali. Air ini sangat keruh dan juga banyak warga yang terkena gatal-gatal dan juga
diare. Kemarin datang kayak air hujan, terus katanya juga air pasang dari laut ke sini. Nah, akhirnya timbullah tambah besar ini banjirnya. Sebelumnya, 2 desa tersebut pernah menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena pernah terjadi banjir selama 2 bulan berturut-turut tidak surut. Mujianto Primadi, JTV. Ayo dong, buruan, udah telat nih. Kalian telat 5 menit. Ayo dong, buruan, udah telat nih. Kalian telat 5 menit. Milea? Buka di rumah ya. Makasih, Dilan. Selamat ulang tahun, Milea. Ini hadiah untukmu. Cuma coklat, tapi udah aku makan semua. Aku sayang kamu. Aku tidak mau kamu ketagihan untuk ucapannya. Dilan! Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Senang sekali Anda masih bergabung bersama kami dalam program spesial kami sore hari ini yang terselenggara berkat kerjasama antara UNTAP atau Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan JTV tepat di hari ini 1 Juni 2020 dalam peringatan Hari Lahir Pancasila. Nah, di segmen ini kami akan mengundang Anda, pemirsa, untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan kelima narasumber kami. 2 narasumber ada di studio, 3 yang lainnya ada di tempat masing-masing. Anda bisa WhatsApp di nomor yang tertera di layar kaca Anda masing-masing, atau boleh juga telepon di 031 82 510 atau 031 82 570. Tampaknya sudah ada yang bergabung, selamat sore. Ya. Halo. Selamat sore, Mbak Emil. Selamat sore, dengan Bapak siapa, di mana? Saya Bapak Michael Andrew, saya di Surabaya. Di Surabaya, silakan Pak Michael Andrew. Iya, ya saya sendiri juga salah satu aktivis Rumah Bhinneka yang bergerak di lintas agama. Saya mau menyapa dulu mungkin Pak Fudi, kemudian juga Pak Bekti, kemudian Pak Kosim yang pernah ketemu kita di ini acaranya Formagan di Gus Iliyin itu loh Pak. Oh iya. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Ya. Nah, saya ingin menanyakan sesuatu karena kan di Rumah Bhinneka adalah salah satu gerakan atau platform kami itu adalah interfaith dan interreligius. Kami masih juga meraba-raba atau mengira-ngira kira-kira di new normal ini peranan agama-agama, kemudian juga teman-teman lintas suku, lintas ras dan sebagainya ini akan bagaimana ya, karena kami sendiri sampai di sini ya kami merasakan bahwa teman-teman dari lintas agama, lintas ras, lintas suku benar-benar bergotong royong. Kami melihat ada kerjasama dari Gus Durian, juga Rumah Bhinneka yang selalu sampai sekarang ini bantuan itu masih masuk di dalam kami, sehingga kami juga mendistribusikannya. Nah, bagaimana menurut para pembicara di sini yang mungkin melihat kira-kira ke depan ini kebinekaan kita bagaimana? Apakah semakin bineka atau bagaimana? Itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Michael Andrew dari Surabaya. Saya menuju ke Pak Bekti terlebih dahulu deh untuk menanggapi pertanyaan yang satu ini. Silakan Pak Bekti. Ya, selamat sore Pak Michael dan Mbak Emil. Ya, begini, silakan Bapak. kita melihat kesejarahan dari Pancasila itu sendiri. Ketika Pancasila berproses dari kelahiran 1 Juni 1945, kemudian menjadi Piagam Jakarta,
Kemudian terakhir masuk di dalam Konstitusi Republik Indonesia sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Piagam Jakarta, itu kita melihat betapa besar toleransi beragama orang-orang Indonesia. Ketika teman-teman dari kelompok Kristen, dari kelompok Nasrani, berkeberatan dengan adanya 7 kata-kata dari ketuhanan yang Maha Esa, maka teman-teman Muslim yang mayoritas sebenarnya begitu besar toleransinya sepakat menyetujui permintaan dari teman-teman golongan Nasrani. Itu menunjukkan betapa kehidupan religius orang Indonesia penuh toleransi. Apalagi para pendiri Republik sudah diilhami oleh para nenek moyang kita bahwa di Indonesia itu mempunyai satu ikatan yang kuat, ikatan moral yang kuat yang kita sebut Bhinneka Tunggal Ika. Ke depan, saya tetap berpikir secara optimis bahwa kondisi COVID-19 tidak akan menjadi lebih retak kondisi Indonesia, tapi semua penganut agama dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan siap untuk menjahit kembali sedikit pun kerobekan-kerobekan yang terjadi hanya karena salah paham, salah persepsi di dalam hal penanggulangan COVID-19, termasuk tadi yang ditanyakan masalah untuk pemakaman aja sudah menjadi masalah, itu kan hanya akibat literasi dan informasi yang sesat. Saya tetap yakin Pak Michael, Mbak Emil, dan kawan-kawan semua bahwa kehidupan beragama, toleransi beragama di Indonesia yang berdasarkan Pancasila akan tetap kuat sampai akhir zaman. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Ukti. Nah, sambil menantikan penelpon yang lainnya atau yang sudah melakukan WhatsApp kepada kami di nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda masing-masing. Tampaknya sudah ada yang bergabung bersama kita. Ada yang sudah WhatsApp dari Bapak Kendri, dosen PKN Untak Surabaya. Menurut saya penerapan gotong royong dalam sila Pancasila tidak hanya ada pada satu sila saja, tapi dikuatkan dengan nilai religi. Juga memanusiakan orang bersatu melawan corona atau berdamai dengan corona. Perlu masyarakat untuk bekerja sama menangani pandemi COVID-19 serta nuansa untuk kesejahteraan. Sehingga konsep gotong royong bersifat integrated dalam semua sila Pancasila. Mohon pendapat dari para narasumber. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya karena nih pertanyaannya dari Untak, saya tanyanya ke Pak Qasim aja nih. Wakil Bupati silakan nih Pak. Ya, terima kasih Mbak Emil sama Pak Michael yang sangat saya hormati, itu sahabat saya bersama-sama di Formagam ya. Saya pikir peran umat beragama dalam ikut serta menangani COVID-19 ini luar biasa strategis ya. Salah satu komponen yang diatur pada saat PSBB adalah kegiatan beribadah, baik yang harus dilakukan oleh umat Islam, umat Kristiani, Katolik, Hindu, Buddha maupun yang lain. Nah, ketika teman-teman ini patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, maka pencegahan penyebaran COVID itu pasti akan dapat kita tahan. Kita tahu ada kasus yang terjadi di Tambora, Jakarta, kemudian di beberapa tempat yang lain, ternyata dari kerumunan itu punya potensi penyebaran. Nah, ketika umat beragama itu memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, maka insya Allah perannya sudah luar biasa. Yang kedua, doa. Kita sama-sama tahu, kalau dalam Al-Quran itu ada wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika kita sakit, maka sesungguhnya yang dapat menyembuhkan hanya Allah. Nah, rekan-rekan ini mengambil peran dalam konteks itu. Termasuk tadi, ada kasus yang disampaikan oleh Pak Antarul ya, Pak Antarul. Ada masyarakat yang takut, kami berharap masyarakat tidak ada yang takut. Karena kalau takut berlebihan, kata Ibnu Sina, itu merupakan bagian dari sakit. Dan itu menjadi penyebab sakit yang cukup dominan. Maka rekan-rekan umat beragama bisa membantu, terutama yang Muslim, itu pemulasaraan jenazah. Disampaikan kepada segenap warga masyarakat bahwa protokoler pemakaman jenazah seperti ini bentuknya. Nah, ini yang bisa menyampaikan adalah
rekan-rekan yang agamanya hampir sama. Di Gresik alhamdulillah ada 19 yang wafat, yang terkonfirmasi, tapi tidak ada seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan, di Tola, ya, seperti di Semarang. Masyarakat sudah memperoleh pemahaman, sehingga kalau ada keluarga yang betul-betul ingin ikut memproses, maka harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Nah, ini peran rekan-rekan umat beragama melalui Formagam Pak Michael tetap bisa mengambil bagian dalam bentuk kegotong royongan untuk ikut membantu pencegahan penyebaran COVID Corona, dan lebih-lebih saat ini dalam situasi new normal, insya Allah peran rekan-rekan umat beragama itu sangat tinggi. Di Kabupaten Gresik, Pak Michael, alhamdulillah kita sudah agak longgar, terutama yang zona hijau, mereka diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang di gereja juga sudah diperbolehkan, tapi tetap ada fakta integritas, penanggung jawabnya, takmirnya harus menandatangani sanggup menjaga penerapan protokoler kesehatan COVID-19. Saya kira dengan semangat kegotong royongan ini, insya Allah COVID akan segera sirna. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kosim. Nah, ada satu penelpon lagi yang bergabung bersama kami sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Dengan Ibu siapa Ibu? Dari mana? Saya Nazifatul Laili, mahasiswi Universitas 17 Agustus. Mohon maaf, boleh dikeraskan volume suaranya? Oh iya. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Saya Nazifatul Laili, mahasiswi Untak Surabaya. Oh iya. Silakan. Domisili Trenggalek, ya. Baik, saya mau bertanya, bagaimana Pancasila bisa lebih diterima oleh anak muda tanpa kesan yang kaku ya? Terus kan seperti yang kita ketahui, selama ini Pancasila seperti hanya ada di awang-awang. Padahal kalau soal gotong royong, anak muda sudah banyak yang melakukan. Tapi sering ada penilaian bahwa milenial atau anak muda itu nggak paham Pancasila. Karena kan itu sebenarnya keliru. Saya sebagai mahasiswa justru melihat generasi yang lebih senior tidak banyak menyentuh anak muda dalam membumikan Pancasila. Karena Pancasila hanya diajarkan sebagai mata kuliah. Dan sebenarnya kurang konkret. Bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Kalau mungkin selama ini ada dalam proses belajar mengajar lebih ditekankan pada hafalan, tidak ditekankan pada pengaplikasian. Padahal aplikasi jauh lebih penting dibandingkan sekedar hafal, begitu ya. Silakan Prof, bisa menanggapi, atau Dr. Endro silakan. Oke, terima kasih. Jadi betul, memang dulu mungkin pengalaman belajar yang periode yang lama bahwa Pancasila diajarkan apalagi dengan cara-cara indoktrinasi itu kan sering menjadi tidak menarik, apalagi hanya pembelajaran atas dasar pengetahuan yang istilahnya Mbak siapa tadi di awang-awang. Di awang-awang. Maka itu pembelajaran yang baru tentu membutuhkan metode-metode yang lebih baru, ya. Misalkan bisa dilakukan dengan cara-cara mengambil best practice, ya. Contoh-contoh kegotong royongan, contoh-contoh pengamalan Pancasila di tengah masyarakat yang terjadi. Kita harus akui bahwa sebenarnya ada banyak best practice yang bisa kita petik. Cuma kadang-kadang kan kita lebih banyak melihat sisi negatifnya daripada sisi positifnya, sehingga yang positif itu nggak kelihatan. Gitu. Yang kedua, kenapa mahasiswa itu menganggap bahwa nilai Pancasila itu menjadi sesuatu yang di awang-awang tidak membumi? Karena seringkali mahasiswa dihadapkan pada realitas-realitas yang agak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalkan, apakah ekonomi Pancasila itu identik dengan ekonomi liberal? Kalau kita dalam bahasa gampangnya kan di masyarakat yang kita lihat itu, Indomaret misalkan dan seterusnya, itu kan tidak menggambarkan nilai-nilai yang lebih kepada lebih dekat dengan nilai Pancasila. Nah, kita harus tunjukkan di mana letak nilai-nilai Pancasila itu dalam perekonomian kita, misalkan, ya. Dalam perspektif banyak sebenarnya usaha-usaha koperasi, usaha-usaha masyarakat, usaha-usaha kerakyatan itu yang sukses, gitu ya. Tetapi seringkali kan tertutup dengan hal yang lebih bersifat agak tidak sejalan, tidak seideal apa yang seharusnya dilakukan, gitu ya. Nah, best practice itulah yang sebenarnya yang harusnya ditunjukkan kepada mahasiswa. Yang kedua, itu soal keteladanan.
Jadi persoalan kita kenapa nilai-nilai Pancasila itu sering dilihat sebagai sesuatu yang sumir. Karena mahasiswa itu kan mencari prototipe, mencari panutan. Yang betul-betul orang itu seperti menggambarkan orang yang Pancasilais. Jadi kalau forumnya itu dipenuhi para koruptor gitu ya, maka ya buat mereka apa betul sih nilai Pancasila ambiar itu dijalankan ya? Langsung ambiar kan gitu ya. Jadi keteladanan itulah yang perlu ya, yang diperlukan oleh anak muda dari para seniornya, dari para dosennya untuk menjelaskan, untuk bisa menjadi sebuah prototipe dalam kehidupan mereka. Iya. Dan justru milenial itu bisa menjadi orang-orang atau pihak-pihak yang menjadi kekuatan untuk bisa memberlakukan gotong royong di negeri ini begitu ya, dengan beragam kreativitas mereka begitu ya. Baik, kita tampaknya harus break sejenak pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana. Lengkapi peribahasa berikut. Kalau ada sumur di laut, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh jalan sama Milea lagi. Sebutkan unsur kimia yang terkandung dalam air hujan. 20% H2O, 30% kenangan, 50% rindu Milea. 9 log 4 dikali 2 log 20. Tak terhingga, seperti nikmatnya coklat Dilan. Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Masih dalam acara dialog khusus persembahan Untak Surabaya bekerjasama dengan JTV yang kami selenggarakan dalam rangka Hari Lahir Pancasila di tahun 2020 di tengah menghadapi pandemi bersama. Di setiap ujian, di setiap tantangan pasti ada peluang-peluang luar biasa, termasuk tantangan di sektor ekonomi. Saya ingin menuju ke Prof. Ami terlebih dahulu. Prof, kalau melihat kondisi saat ini di tengah pandemi, anggaran negara juga terbatas untuk bisa memberikan bantuan kepada beragam level masyarakat, utamanya menengah ke bawah. PHK juga terjadi di mana-mana. Lantas, peluang-peluang apa saja yang bisa masyarakat manfaatkan agar mereka tetap berdaya di sektor ekonomi, Prof? Oke, Mbak. Halo, Mbak. Iya, silakan, Prof. Ya. Oke. Sementara ini yang sektor ekonomi yang tetap berdaya adalah mereka-mereka yang bergerak di usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu yang ternyata tetap bisa bertahan di masa yang kritis seperti ini. Jadi meskipun di sana mau diterapkan new normal, ternyata itu penerapan yang akan dilakukan oleh pemerintah, tatanan kehidupan yang baru, itu ternyata tidak semudah seperti kita membalik telapak tangan, orang bilang begitu. Memang ada beberapa nanti industri yang akan bisa dibuka, tapi itu tidak sepenuhnya. Tidak semua sektor perekonomian itu bisa dibuka. Jadi sementara ini yang bisa memberikan risiko yang minim, tetapi dia efektif untuk menggerakkan perekonomian. Jadi misalnya saja yang bisa dilakukan adalah dunia pariwisata, perdagangan barang dan jasa, demikian juga transportasi. Itu pun tetap di dalam prakteknya, mereka harus menerapkan, orang bilang wajib menerapkan tata kelola kesehatan yang ketat. Jadi seperti misalnya pada saat dunia kerja ini sudah nantinya akan kembali normal, mereka hanya saja tetap harus menggunakan masker, rajin untuk cuci tangan, mereka harus melakukan physical distancing. Jadi sepertinya itu yang tetap harus dilakukan, dan kuncinya apa? Kuncinya adalah kedisiplinan. Baik. Jadi, sektor yang sementara ini berjaya itu adalah mereka yang bergerak memang di dunia online. Sepertinya itu yang tidak
begitu terpengaruh. Tetapi kalau kita melihat daya beli masyarakat yang turun seperti itu, ternyata itu pun akan berdampak dalam kehidupan perekonomian rakyat Indonesia. Baik, Prof. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ini sebagai wawasan untuk kita semuanya agar bisa pandai-pandai menangkap peluang usaha apa yang bisa dilakukan begitu di kala pandemi sedang menguji saat ini. Baik, saya selanjutnya akan menuju ke Pak Bekti untuk closing statement. Pak Bekti, silakan dari Anda. Ya, jadi di dalam rangka kita menanggulangi COVID-19 sejalan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila, maka semangat kegotong royongan di antara semua pemangku kepentingan di Indonesia juga bisa dilaksanakan berdasarkan pada spirit Pancasila. Oleh sebab itu, marilah kita saling berbagi peran, berbagi fungsi. Pemerintah sudah melaksanakan bagaimana melaksanakan manajemen penanggulangan bencana melalui upaya-upaya penanggulangan, upaya-upaya darurat, upaya-upaya pemulihan. Sementara masyarakat dihimbau agar di dalam melaksanakan new normal, kita melaksanakan apa yang sudah menjadi skala dari PSBB, kita patuhi. Kita harus taat kepada protokol kesehatan. Kita harus bisa mendisiplin diri dan lingkungan keluarga kita, dan kita harus tetap semangat karena apapun yang akan terjadi, kita tetap akan menjadi bangsa yang disemangati oleh gotong royong dan Pancasila. Oleh sebab itu, maka hendaklah semua pemangku kepentingan di negeri ini menyadari fungsi masing-masing. Kita bisa memilah dan memilih mana yang bisa kita lakukan. Baik, terima kasih banyak Pak Bekti. Sebelum saya ke Pak Kosim, saya menuju ke Dr. Endro dulu. Apa yang mau disampaikan terkait dengan hari lahir Pancasila saat ini dan bagaimana kita bersikap mengaplikasikannya di tengah pandemi? Ya, saya berharap bahwa melalui hari kelahiran Pancasila yang 1 Juni ini, semangat gotong royong ini, marilah kita mulai dari lingkungan kita sekitar saja. Apa yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan gotong royong itu. Tidak perlu jauh-jauh dari lingkungan sekitar kita, masih banyak yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ini. Baik, silakan Prof, bisa menambahkan juga untuk closing statement kali ini. Iya, jadi bencana COVID-19 ini betul-betul sebuah pelajaran yang sangat mahal sekali. Oleh karena itu kita harus bisa mengambil pelajaran itu, dan salah satunya adalah bahwa sebenarnya kita punya modal dasar, kita punya kearifan bangsa yaitu gotong royong yang bisa kita eksplor menjadi sesuatu yang mampu mengatasi segala bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, bencana ini juga memberi pelajaran yang mahal pada kita bahwa kita sekarang harus hidup dengan cara yang baru, new normal. Tetapi itu jawabannya adalah sebenarnya kita harus mulai terbiasa dengan melakukan inovasi-inovasi untuk supaya bisa menghadapi kondisi yang tidak normal. Nah, jadi contoh misalkan seperti di dunia saya, di dunia pendidikan, dengan adanya COVID-19 ini, inovasi kita salah satunya adalah merekonstruksi, meredesain kurikulum. Bagaimanapun juga sistem pembelajaran sudah berubah. Jadi sebagai ketahui aja profil lulusan saya S3 itu adalah top manager, top leader, semacam Pak Kosim ini hasilnya. Ya. Kalau dulu diajarkan tentang policy itu dalam kondisi normal, policy normal, maka kurikulum terbaru harus diinovasi, diredesain. Bagaimana membuat policy di tengah ketidakpastian, di tengah bencana, di tengah ketidaknormalan, sehingga policy maker kita dalam menghadapi hal-hal semacam ini tidak tergagap-gagap. Walaupun dikatakan oleh Pak Bekti tadi bahwa kita on the track, sebenarnya pada awalnya tergagap-gagap karena ini pengalaman baru. Pengalaman pertama. Oleh karena itu pengalaman ini juga mengajarkan kepada kita harus selalu berinovasi untuk menghadapi sebuah perubahan-perubahan. Iya. Di tengah masalah pasti ada hikmah. Saya ingin menuju ke Pak Kosim. Pak Kosim, apa yang mau disampaikan kepada seluruh warga masyarakat, utamanya warga masyarakat Kabupaten Gresik dan juga Jawa Timur serta Indonesia? Iya. Terima kasih Mbak Emil. Kepada semuanya, kami tegaskan bahwa hanya dengan semangat kegotong royongan,
baik kuantitas maupun kualitas, kita dapat menyelesaikan persoalan COVID di Indonesia ini. Yang kedua, ketika kita melaksanakan kegotong royongan dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya akan membuat pencipta semesta itu suka. Misi kerasulan Rasulullah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan rohnya adalah menabur kasih sayang di antara sesama. Wujudnya semangat gotong royong, saling membantu. Insya Allah kalau itu kita laksanakan, maka kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan di akhirat juga bahagia. Terima Amin kasih. ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Kosim. Sukses selalu, sehat selalu. Salam untuk masyarakat Amin. Kabupaten Gresik. Dan juga terima kasih Pak Bekti. Terima kasih juga untuk Prof. Ami, dan juga yang sudah bergabung di studio ada Dr. Endro, dan juga sudah hadir juga Profesor Rudi yang sudah bergabung bersama kita. Selamat Hari Lahir Pancasila sekali lagi, tidak hanya di mulut saja tapi benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Dan pemirsa, seperti halnya tadi sudah disampaikan oleh para pembicara bahwa sejatinya kita punya kearifan bangsa. Kita punya sebuah modal besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk bisa menghadapi apapun tantangan, apapun permasalahan yang terjadi dalam kehidupan, termasuk pandemi yang saat ini sedang menguji kita bersama, yaitu gotong royong. Mari kita bergotong royong sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan potensi dan kapasitas kita masing-masing untuk Indonesia yang lebih berjaya dan terbebas dari pandemi ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih sekali lagi, dan selamat sore, sampai jumpa. Selamat Hari Lahir Pancasila. Salam Pancasila. Demi warna Indonesia. Bayangkan lebih dari 10.000 orang nelayan setiap harinya, mulai dari amputasi, impotensi, hingga kebutaan. Ini semua karena penyakit yang sangat berbahaya dan tidak dapat disembuhkan, diabetes. Dulu, pada awalnya, aku tuh nggak terlalu ngeh dengan penyakit diabetes. Aku pikir penyakit diabetes itu ya sama sebatas penyakit kencing manis biasa saja. Tapi ternyata akibatnya itu jauh lebih menakutkan. Bahkan ada penderita diabetes yang sampai dipotong kakinya. Dan ada juga yang sampai mengalami kebutaan. Dan semakin lama penyakit diabetes ini semakin banyak. Ngeri kan? Setiap tahunnya, jumlah penderita diabetes meningkat 30%.